Ya, kalau kita melihat visi misi penegakan hukum dari kedua kandidat ini memang ada sedikit perbedaan. Pemirsa, kita coba tampilkan grafik dari visi misi penegakan hukum pasangan Prabowo Hatta. Yang pertama adalah keberlanjutan program strategi nasional atau Stranas pencegahan pemberantasan korupsi 2012 hingga 2025. Ini sebetulnya strategi nasionalnya sudah ada di pemerintahan saat ini ya. Ya, dan kemudian juga yang kedua menitik beratkan penambahan personel penyidik, anggaran dan dukungan sinergi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, itu adalah visi misi penegakan hukum Prabowo Hatta, dan kemudian ini juga masih ada dari Prabowo Hatta, hanya mengaitkan program strategi nasional dengan implementasi program di 7 kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Ya, dan ini sebetulnya masih harus digali lagi sebetulnya maksudnya seperti apa, karena ini sangat umum. Kemudian ini dari Jokowi JK, visi misi penegakan hukumnya. Yang pertama sama, tetap melanjutkan. Yang kedua, pemilihan Kapolri dan Jaksa Agung akan didasarkan oleh kualitas dan integritas, serta menguatkan fungsi koordinasi dan supervisi KPK, polisi dan jaksa. Kemudian mengedepankan independensi KPK. Oke. Masih ada yang lain? Ya, membuat koruptor jera. Kemudian akan bekerja cepat, melayani rakyat, membangun sistem yang transparan. Ini yang seperti tadi sempat disinggung sama Prof. Romli ya. Ini tentang sistem. Membersihkan aparat serta menegakkan hukum tanpa diskriminatif. Dan kemudian memprioritaskan penanganan kasus korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai, dan industri sumber daya alam. Ini menarik sekali sebetulnya poin ke-6. Masih ada lagi ini dari Jokowi JK. Mengambil sikap zero toleran terhadap tindak kejahatan perbankan dan pencucian uang. Kemudian penyusunan kebijakan pengendalian atas impor pangan melalui pemberantasan terhadap mafia impor. Dan kemudian perubahan pendanaan parpol karena korupsi oleh partai politik akibat besarnya ongkos politik. Ini dia. Ini kalau kita melihat dari visi misi penegakan hukum pasangan Jokowi JK, memang dia agak ada turunannya, bukan hanya general ya, tapi juga sangat spesifik. Iya. Tapi juga mungkin yang menjadi pertanyaan, ini applicable nggak dijalaninya dengan kondisi ada koalisi, ada segala macam, itu kan menjadi satu pertanyaan itu juga. Persoalan yang besar di sana nanti. Yeah. Ya artinya pada waktu ini kan kita udah pegang ya mereka itu, tapi pada waktu menempatkan orang, nah ini jadi persoalan. Jadi saya nulis juga di sini kemarin, memang hak prerogatif presiden memilih menterinya kan, sekalipun parpol mengusung. Kalau presiden mengatakan dia nggak befu, keluar saja gitu. Yeah. Itu harusnya tegas. Jangan asal diterima, harus pada kompetensinya lah. Apalagi setelah diterima terus rapotnya merah selama 5 tahun, tetap aja ada di situ ya. Ini menjadi permasalahan juga. Jadi yang penting bagaimana nanti presiden menunjuk orang-orang yang memang punya keahlian di bidangnya. Masih ingat zaman Pak Harto dulu kan? Pak Harto itu presiden. Tapi dia tempatkan ahli hukumnya Mohtar Kusumatnya, ahli ekonomi Sumitro, dia tidak nyenyak aja jalan. Karena orang yang mengerjakan, orang yang benar-benar ngerti gitu. Itu yang harus kita contoh, harus kita akui dari... Kalau soal manajemen pemerintahan, bukan, saya kira tidak dapat kita pungkiri ya. Keberhasilan Pak Harto memimpin orang-orang yang memang pada tempatnya. Ini yang saya tahu. Saya kira itu perlu dicontoh. Itu yang perlu dicontoh. Tadi kan ada sistem soal kalau kita membangun sistem itu ada pemilihan Kapolri, terus Jaksa Agung segala macam. Nah itu gimana tuh Mas? Memang kalau kita coba cermati kata kunci proses penegakan hukum gitu, dan kemudian reformasi birokrasi dan pemberantasan mafia hukum gitu. Itu kata kunci ada di Kapolri dan Jaksa Agung. Sebenarnya di pimpinan KPK juga ya? Termasuk pimpinan KPK, karena ini wilayah eksekutif, ada kewenangannya ada di Jaksa Agung dan Kapolri. Nah, bicara soal pemberantasan korupsi, sebenarnya tangan kanan pemberantasan korupsi ada di Kapolri dan Jaksa Agung. Nah, problemnya yang kita lihat, Jaksa Agung dan Kapolri sekarang tidak begitu kuat sebenarnya itu untuk mengendorse upaya pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia hukum. Dalam artian tidak terlalu kuat itu gimana? Jadi maksudnya? Begini, apakah mereka tidak berani untuk melakukan itu? Simpelnya adalah gini, ketika ada kasus Gayus dan ketika ada kasus-kasus yang melibatkan penegak hukum, Presiden tidak perlu membentuk tim pemberantasan mafia hukum. Kayak waktu ada sebut tim anti mafia hukum yang dibentuk oleh pemerintah gitu. Belum lagi misalnya ada tim tas tipikor waktu itu. Padahal kalau dalam catatan kita, kalau Presiden menginstruksikan Kapolri, saya kasih jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun, ketika Anda gagal memberantas mafia hukum, menegakkan hukum, atau punya kontribusi yang kuat dalam pemberantasan korupsi, Anda dipecat. Nah ini kan tidak terjadi, mau jelek mau buruk gitu, bagus tidak ada penghargaan sama sekali. Artinya yang kita khawatirkan, lagi-lagi disampaikan oleh Prof. Romli, ke depan itu
soal bagi-bagi kue kekuasaan. Nah, kalau udah model bagi-bagi kekuasaan, sikap tegas dia akan meluntur gitu. Kalau mau saya ini dia koalisi pendukung. Nah, ini yang saya pikir harus dihindarkan dari semua calon. Itu mungkin dengan membangun tim Tas Tipikor, ada Satgas Mafia Hukum, itu kan mungkin cara yang moderat maksudnya. Itu pilihan atau strategi pemadam kebakaran. Jadi kalau ada persoalan dia bentuk tim, ada ini bikin unit seperti itu. Oke, Pak Romli gimana? Saya sih lebih berpihak begini aja. Kalau Jokowi dari awal dia mengatakan ya siapa yang mendukung kami tapi tidak ada transaksional kan, itu udah benar. Asal itu konsisten juga dalam memilih pembantu-pembantunya. Ini bukan hanya sekedar retorika ya, mudah-mudahan ya. Jadi kalau dia bilang sejak awal dia berkoalisi tidak ada transaksional, lakukan itu juga dalam waktu pemilihan menteri, penerimaan menteri. Itu yang penting. Tapi dimungkinkan nggak itu dengan mereka ini kan sekarang berkoalisi, Ya ada orang partai-partai. meragukan kan, masa nggak ada transaksional. Ya. Saya kira Jokowi harus melakukan itu karena itu jadi dia dari awal. Nah, ini meragukan karena mungkin selama ini memang masyarakat sudah memang melihat itu terjadi selama ini kan. Seperti kita lihat korupsi sekarang, orang kan pesimis lihat ada ini korupsi jalan terus gimana. Jadi ini hal yang sudah terbiasa tapi buruk, tapi udah jadi kebiasaan ngerti ya. Dianggap biasa terima uang, gratifikasi kan gitu. Nah, ini kita butuh orang yang memang konsisten. Kalau mau ya harus konsisten. Itu yang untuk menunjuk pembantunya, karena bagus apapun program-program, tapi kalau menunjuk orang-orang yang menangani itu tidak mengerti mengerti tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Nah, itu kan menarik sebetulnya. Kalau kita bicara soal undang-undang, aturan apanya yang tidak ada, banyak sekali gitu. Dan sebetulnya larangan ini, larangan itu sudah sangat jelas, tapi mereka masih tetap melakukannya. Jadi gini, tergantung juga dari bagaimana legislasi. Penting. Legislasi sejak awal, ya begitu Bappenas menyusun program perencanaan, itu harus dikawal oleh legislasi. Legislasi apa yang perlu untuk melaksanakan program-program perencanaan itu. Dan semua itu ditangani ahli ekonomi kan. Ahli hukum sering-sering ditinggalkan. Pada saat ada terjadian baru ahli hukum tanya, mesti apa ini? Ya, pemadam kebakaran. Nah, harusnya ke depan Presiden itu tetap berani merencanakan sesuatu program di bidang apapun. Hukum harus sudah mulai dikawal oleh hukum. Lalu pada saat dibawa ke legislasi di DPR, itu semua hukum itu sudah mengetahui karakteristik dari setiap program-program pembangunan. Jadi tidak akan terjadi yang namanya tumpang tindih, berbenturan satu sama lain. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti, Prof dan Emerson.